baik dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu buat anugerahmu, buat kasih setiamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah setiap kami yang menonton video ini, diberkatilah dengan damai sejahtera, diberkatilah dengan hikmat yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya sangat bersyukur kalau hari ini saya boleh kembali lagi ke hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan sharing firman Tuhan, di mana pada hari ini saya akan memberikan satu tema yang berjudul kasih seorang Bapa yang benar, atau kasih Bapa yang benar, ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tertarik membahas tentang kasih Bapa ini karena beberapa hari lalu saudara, saya sedang bermain dengan anak-anak saya. Kami pergi ke suatu tempat ya untuk menikmati liburan. Lalu saudaraku, di sana tiba-tiba saja ada satu gerakan di hati saya untuk menggerakkan saya untuk memperhatikan situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar itu, ya. Saudaraku, yang terjadi adalah bahwasanya setiap orang tua, baik bapak dan ibunya, saya melihat mereka begitu antusias, mereka begitu semangat, mereka begitu bersuka cita, ya, bahkan mereka melakukan apa saja untuk boleh untuk boleh membahagiakan anak-anak mereka, ya. Ya saudaraku, lalu saudaraku, dalam keadaan seperti itu saya berpikir apa maksudnya ini, ya. Lalu saudaraku, tiba-tiba saja saudaraku timbul ayat di hati saya. Ya, firman Tuhan timbul di hati saya dalam kitab Mazmur 103 ayat 13, dikatakan di sana bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan Allah itu kepada kita. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih seorang Bapa yang baik, ya? Apakah Bapa yang baik itu akan memenuhi semua kebutuhan kita? Apakah Bapa yang baik itu akan menghajar kita kalau kita salah? Ya, mari kita lihat satu persatu saudaraku apa yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, ya. Yang boleh saya pikirkan, yang boleh saya sampaikan kepada kita hari ini adalah yang pertama, ya, saya boleh sampaikan adalah bahwa seorang Bapa yang baik akan berusaha melakukan apapun agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Itulah yang saya perhatikan saudaraku di sana. Kedua orang tua di sana sedang bermain dengan anaknya. Kedua orang tua itu, masing-masing orang tua sedang berusaha membahagiakan anaknya, melakukan apa saja, ya, bahkan rela menjadikan dirinya seperti hewan. Ya, bagaimana mereka gendong anaknya di pundaknya, mereka gendong anaknya di punggungnya, lalu mereka berjalan seperti hewan. Wow, itu suatu saat kejadian yang sangat membahagiakan, sukacita. Jadi seorang Bapa yang baik akan berusaha melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Saya percaya saudara-saudara semua, ya, sebagai orang tua akan bekerja keras, bersemangat, ya, sukacita melakukan pekerjaan kita untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak kita. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan akan berusaha, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang Ia miliki dalam Kristus Yesus. Yang kedua, seorang Bapa yang baik pasti akan memberikan waktu untuk bermain, untuk duduk bersama dengan anak-anaknya. Nah, kalau saat ini saudara adalah seorang ayah, maka berikanlah waktu yang terbaik untuk anak-anakmu. Sesibuk apapun engkau sedang bekerja, sesibuk apapun engkau melakukan tugas-tugasmu di tempat bekerja, tetapi ingat, ketika engkau kembali ke rumah, berikanlah waktu yang terbaik. Berikanlah waktu, ya, quality time kepada anak-anakmu supaya mereka boleh hidup bahagia. Nah, selanjutnya seorang Bapa yang baik pasti membantu anaknya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ya, entahkah engkau mungkin memiliki anak yang
masih kecil atau mungkin sudah besar, ya, tetapi bantulah mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mungkin mereka punya persoalan di sekolah, mungkin mereka punya persoalan di lingkungan kuliah, mungkin mereka punya persoalan di lingkungan pertemanannya, di lingkungan sosial, ya, ketika mereka berhadapan dengan dunia sekitarnya, mungkin mereka bermasalah dengan pergaulan-pergaulan dan sebagainya. Mari bantu mereka sebagai Bapa yang baik. Bantulah mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jangan tinggal diam, jangan biarkan, tetapi bantulah anak-anakmu untuk menyelesaikan persoalannya. Selanjutnya, seorang bapa yang baik pasti membuat aturan dan batasan-batasan kepada anak-anaknya, sehingga anaknya akan lebih tahu menghargai dan menghormati orang tuanya. Jikalau engkau bapa yang baik, jikalau engkau orang tua yang baik, mari buat peraturan, buat batasan-batasan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh dalam Tuhan, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Anak kita boleh dibebaskan, tetapi harus tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak boleh kita bebaskan, tetapi tetap harus ada batasan-batasan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghargai hidupnya, bisa menghargai orang tuanya, bisa menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Jadi buatlah batasan, buatlah peraturan. Ya, masing-masing keluarga buatlah peraturan untuk bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka kelak punya masa depan yang baik. Jadi seorang bapak yang baik tidak serta-merta memberikan anaknya untuk melakukan apapun, melainkan akan tetap mengontrol kegiatan anak-anaknya. Jadi sebagai bapak yang baik kita harus kontrol, ya. Kita harus kontrol kegiatan mereka. Kita harus perhatikan kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka bermain, dengan siapa mereka bersahabat, ya. Dengan siapa mereka belajar, itu perlu dikontrol. Sebagai Bapa yang baik, mari kita kontrol, mari kita perhatikan mereka, mari kita lihat di mana mereka bermain, dengan siapa mereka bermain, apa yang mereka kita kerjakan. Suatu saat perlu kita lakukan. Nah, lalu seorang Bapa yang baik memberikan teguran bila diperlukan, ya, mendisiplin bila dibutuhkan. Jangan takut menegur anak kalau salah. Jangan takut memberikan disiplin kepada anak kalau anak kita salah. Supaya apa? Supaya kalau mereka besar, mereka terbiasa. Mereka tahu mereka salah. Supaya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tahu mereka salah. Ya, ketika mereka salah, mereka bisa diajari. Mereka tidak sombong. Supaya mereka punya hati yang rendah hati. Kenapa? Karena mereka biasa ditegur, biasa dinasehati. Bahkan mungkin kita disiplin. Semuanya itu untuk kebaikan dan masa depan mereka. Ada satu ayat firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan berkata, kalau Tuhan mengasihi kita, pasti dia tegur, pasti dihajar, pasti dinasehatinya kita. Haleluya. Jadi relakanlah hati. Ya, jadi orang tua jangan takut untuk memberikan teguran, jangan ragu untuk menegur anak kita kalau salah. Nasihatilah, bimbinglah. Kemudian seorang bapak yang baik mengajari anak-anak untuk mengambil keputusan di saat-saat tertentu. Bantulah anak-anak kita mengambil keputusan. Ya, jangan biarkan mereka, ya, jangan biarkan mereka kebingungan dengan masa depan mereka. Bantulah mereka untuk boleh meraih masa depan mereka, mengambil keputusan dalam mereka. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, berkatnya aplikasi yang harus dilakukan hari ini adalah, kalau hari ini mungkin kita sedang merasa bingung dan khawatir pada masa depan hidup kita, percayakanlah bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Tuhan tidak akan memberikan semua keinginan kita, tetapi Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tahu apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, kalau hari ini kita mungkin punya masalah, mari ajak Tuhan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan canggung, jangan sungkan untuk memanggil, untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan sungkan. Kalau kita punya masalah, jangan sungkan. Berdoalah, panggil nama Yesus. Berdoalah kepada Bapa di sorga. Ya, sebagai orang tua, sama seperti orang tua tadi saya katakan, bahwasanya Bapa di sorga akan menolong kita. Ya, kalau hari ini engkau merasa dagingmu tertekan dan tidak bebas, sukacita dan nikmatilah, ya, penyangkalan diri. Nikmati. Sama sebagai seorang bapa sedang mendidik anaknya. Mungkin hari ini Tuhan sedang mendidik kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengawasi kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengajari kita untuk menyangkal diri.
mendisiplin diri, ya. Mungkin Tuhan sedang mengajari kita untuk mematikan si aku dan lain sebagainya. Nikmati saja. Nikmati. Haleluya. Bersyukur, bersukacita, jalani dengan sukacita. Kalau hari ini mungkin kita sedang mendapat teguran dan disiplin dari Tuhan, nikmatilah, jalani dengan sukacita. Karena itu untuk kebaikan kita. Percayalah Bapak Ibu, apa yang kita alami hari ini, nasihat, teguran, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Keadaan situasi yang sulit mungkin kita hadapi, percayalah, Tuhan akan mengarahkan kita kepada satu tujuan yang lebih baik lagi, satu tingkat level yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Ya, selanjutnya, kalau hari ini kita mungkin sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup, yakinlah pada keputusan yang kamu ambil dan percayalah dan doakan kepada Tuhan. Mungkin ada keputusan-keputusan berat yang harus kita ambil. Ada keputusan-keputusan berat yang mungkin harus saudara ambil, ya, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, ya, mungkin dalam studi dan lain sebagainya, ya. Ambillah keputusan, jangan ragu, berdoa dan ambillah keputusan itu. Ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita, ya, Tuhan tidak menjadikan kita robot. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, tapi Dia mau kontrol, Dia mau lihat kita, Dia mau tahu. Dalam situasi tertentu, Tuhan mau tahu keputusan apa yang mau kita ambil. Pilihlah keputusan yang terbaik, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan, ya, inilah yang boleh saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Percayalah, ya, jadilah Bapak yang baik bagi anak-anak kita. Seperti Tuhan Yesus sudah menjadi Bapa yang baik bagi kita. Jangan sungkan untuk berdoa, jangan sungkan untuk bertanya kepada Tuhan, jangan ragu mengambil keputusan. Jalani hidup kita dengan sukacita, jalani pergumulan kita dengan sukacita, dengan semangat, dengan menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Panggil nama Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, kita akan sampai kepada masa depan yang baik, yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih, ini yang boleh saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita. Diberkatilah kita semuanya. Semoga damai sejahtera dari Tuhan, semoga pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan yang bertambah-tambah, roh pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah bagi kita. Diberkatilah kita sebagai orang tua, boleh mengajari anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom. God bless.